semangat, apalagi biasanya di awal-awal, ya. Jam 2 udah makan, sahur, habis itu tidur. Enggak bangun lagi, enggak sholat subuh. Astagfirullah. Dulu para salaf itu membaca Quran itu luar biasa, ya. Ada yang setiap 2 hari khatam, ada yang 3 hari khatam. Kita sebulan aja kadang tidak khatam. Masya Allah. Usahakan jemaah, ya. 1 hari satu juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya, sehingganya pada subuh hari ke-8 di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, manusia terbaik, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan semua yang duduk di masjid ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, sebuah kebanggaan bagi ana mendapatkan kesempatan memberikan nasihat, ya, di depan orang-orang soleh insyaallah, yang makanan setiap harinya adalah kajian, tetapi ana tetap semangat. Kenapa? Kata Rasulullah, man dalla ala khair falahu ajru mithlu fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang tersebut, mendapatkan pahala seperti pelakunya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini mungkin ana tidak akan berbicara panjang lebar, ya, itu belum kapasitas ana, tetapi ana ingin sedikit memberikan nasihat untuk diri ana pribadi dan untuk jamaah sekalian seputar amalan-amalan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sudah sahur semua? Sudah, ya? Ana nggak butuh sahur, Ustaz. Ana kuat. Enggak, kita sahur. Kenapa? Ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasulullah, bersahurlah karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi usahakan kita setiap hari sahur. Sahur itu nggak mesti makan yang enak-enak, ya. Apa? Rendang daging sapi misalnya, ayam gulai, atau yang enak-enak lainnya misalnya. Enggak, bahkan disebutkan di dalam hadis, walaupun hanya bersahur dengan segelas air, yaitu dengan air putih, itu sudah dikatakan
sahur. Baik, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan ini, karena ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang kita teladani, jemaah. Dan di dalam sahur itu juga itu termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Disebutkan di hadis panjang, ya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina thuluthul akhir lail. Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit bumi di sepertiga malam akhir. Dan kata Allah, siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Maka sayang sekali kalau kita lewatkan waktu ini. Banyak sekali keutamaannya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kita lakukan setiap hari, ya. Sahur kita lakukan setiap hari. Ternyata di sahur itu ada keberkahan. Jadi mulai sekarang jangan males-malesan sahur, ya. Karena waktu sahur ini waktu-waktu yang kurang cocok makan, ya. Betul nggak? Kita habis bangun tidur, mungkin perut nggak lapar, tapi kita harus makan, gitu ya. Makanya mungkin sebagian kita makannya sedikit, ya, tapi pas buka 5 kali lipat. Enggak, ya. Makanlah secukupnya, ya. Jangan pula kita beranggapan, wah, harus makan banyak nih. Ini sekalian jamak makan siang misalnya. Nah, makanlah secukupnya, ya. Bahkan Rasulullah itu kadang sahurnya hanya pakai kurma dan air putih. Alhamdulillah kita yang mungkin sahurnya makannya insya Allah bergizi, enak gitu, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu amalan pertama di bulan suci Ramadan ini. Kemudian masih di sini, jadi sahur ini disunahkan oleh Rasulullah untuk mengakhirkan waktunya. Ketika itu Zaid bin Sabit ditanya, ya, kapan makan sahurnya Rasulullah? Maka Zaid menjawab, antara 50 ayat bacaan. Artinya kalau coba kita praktekkan, baca surah Al-Baqarah 50 ayat. Itu kira-kira lama nggak? Tergantung. Kalau bacanya pelan, lama, Ustaz. Tapi kalau bacanya cepat, ya. Artinya apa? Rasulullah itu makan sahurnya itu sudah mau mendekati azan, ya. Jangan, kalau kebanyakan kita orang di Indonesia, azannya misalnya jam 4.40 atau 4.3 kita sekarang. Itu jam 2 udah bangun, Pak. Ya, sudah masak apa yang mau dimasak, semangat. Apalagi biasanya di awal-awal, ya. Jam 2 udah makan sahur, habis itu tidur. Enggak bangun lagi, enggak sholat subuh. Astagfirullah. Tidak, ya. Tapi jangan kita terlalu malam. Kalau misalnya waktu azan subuh itu jam 4.43, maka bangunlah kita jam 4 misalnya, ya. Atau mau bangun lebih awal boleh, tetapi makannya misalnya kita mulainya jam 4 atau 4.15, tergantung kebiasaan kita makannya cepat atau lama, ya. Insya Allah kalau makannya nggak banyak, insya Allah nggak lama. Yang penting kita di sini dapat keberkahan yang itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian amalan yang kedua yang sering kita lakukan juga yaitu salat tarawih. Insya Allah kita salat tarawih terus, ya. Salat, ya Pak. Kita harus salat tarawih, Pak. Kenapa? Ada keutamaannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah.
Siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya seperti sholat semalam utuh, semalam penuh. Pak, siapa di antara kita yang mampu sholat semalam full? Ada ternyata, Pak. Saya belum lama lihat berita ya, di pondok mana itu, mereka sholat tarawih 8 jam. Menyelesaikan 30 juz, tapi itu di pesantren ya. Kalau kita begitu, Pak, besoknya nggak kerja ya, besoknya tidur kita. Tetapi Rasulullah kalau menyampaikan jangan berlebihan dalam ibadah ya. Tetapi bagi mereka mungkin anak-anak pesantren yang masih kuat, energik ya, mereka lakukan itu, masih muskilah ya. Tapi kalau kita yang sudah usia sepuh ini jangan ya, takutnya besok apa, Pak ya, hepar kita, takutnya hepar. Jadi usahakan setiap malam kita sholat tarawih. Dan di Ramadan itu, Pak ya, selama 30 hari itu satu malamnya itu pasti ada malam Lailatul Qadar. Ketika kita ikut tarawih bersama imam ya, sampai sholat witir, sampai selesai, kebetulan malam itu Lailatul Qadar, Pak. Tadi apa? Pahalanya dicatat seperti semalam penuh. Kemudian kita ikut tarawih bersama imam sampai selesai, maka apa, Pak? Satu malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik, bukan setara, Pak, lebih baik dari 1000 bulan ya, dikatakan kurang lebih 83 tahun. Itu ganjaran pahalanya luar biasa. Makanya kita usahakan setiap malam, mau kita tarawih, ini khilaf ya, al-khilaf bainal ulama. Ada yang mengerjakan 11 rakaat, ada yang mengerjakan 23 rakaat ya. Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang mengerjakan 11 mengatakan itu yang mengerjakan 23 bid'ah. Astagfirullah, jangan ya. Begitupun yang mengerjakan 23 dengan dalil-dalil yang dia punya, oh itu 11 rakaat bid'ah. Tidak ya, masing-masing punya dalil. Maka dalam hal ini biarkanlah kita berbeda. Yang salah adalah yang tidak sholat tarawih. Nah, ini yang salah. Ribut kadang orang, Pak ya, ribut mempermasalahkan perdebatan yang itu memang ada khilaf bainal ulama dari zaman dulu begitu. Ribut, oh begini, padahal dia enggak sholat ya. Mudah-mudahan kita bisa setiap hari sholat tarawih bersama imam. Jangan kita pengen, sebagian juga ada yang begini, ikut tarawih bersama imam, ketika witir dia pulang. Sayang, Pak ya. Padahal di dalam hadis Rasulullah tadi disebutkan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Yang ikut sholat malam bersama imam sampai selesai, maka dia dicatat seperti sholat semalam utuh, semalam penuh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengikuti tarawih setiap malam. Bahkan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa ikut i'tikaf ya, Pak, nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan selanjutnya, kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita diperintahkan jelas ini untuk berpuasa ya. Kenapa kalau kita puasa? Di dalam hadis disebutkan
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Tentulah kita bukan seperti malaikat, Pak, yang selalu taat kepada Allah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Manusia ini ada lalainya, ada salahnya kadang, baik yang kita ketahui, kita sadari, ataupun yang tidak kita sadari. Maka harapan kita dengan kita berpuasa ini, ya, selain puasa ini adalah salah satu rukun Islam, dia juga akan menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Maka semangat kita berpuasa. Jamaah, dalam berpuasa ini hati-hati, ya, karena tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala. Ada, Pak, orang yang berpuasa cuman dapat lapar dan haus. Kok bisa? Bagaimana? Ya, dia berpuasa menahan makan dan minum, tetapi dia tidak menahan lisan dan mulutnya dari berbuat dosa, menggibah, mencaci, berkata kotor. Dia berpuasa tetapi tidak menjaga telinganya dari yang diharamkan, mendengarkan musik, mendengarkan gosip dan sebagainya. Dia berpuasa tetapi tidak menjaga matanya dari yang diharamkan. Ya, puasa-puasa ngabuburit, ya, menunggu waktu iftar. Banyak yang dilihat di jalan. Sayang, ya. Lebih baik menunggu waktu iftar ini kita gunakan untuk berdoa. Karena di dalam hadis Rasulullah disebutkan 3, Pak. Salasatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir, al-imamul adil wa da'watul mazlum. Kata Rasulullah, ada 3 orang yang doanya itu tidak ditolak, Pak. Siapa? As-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian al-imamul adil, seorang imam yang adil, dan da'watul mazlum, yaitu doa orang yang terzalimi. Kita ketahui banyak waktu-waktu mustajabah, ya, ketika sahur, ketika antara azan dan iqamah, kemudian sore hari di hari Jumat, kemudian menjelang iftar. Maka kita manfaatkan sekali waktu-waktu ini untuk memperbanyak doa, Pak. Karena doanya orang yang berpuasa itu bukan hanya di waktu-waktu mustajabah ini. Selama dia puasa, kapanpun berdoa sama Allah. Dulu para salaf, ya, mereka jauh-jauh berdoa, ya, ada yang 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya dipertemukan di bulan Ramadan. Kita yang sudah di bulan Ramadan kadang-kadang lupa berdoa, ya. Padahal doa di bulan Ramadan itu mustajab. Oleh karena itu kita semangat berdoa, berbanyak berdoa. Kemudian amalan yang selanjutnya yaitu membaca Al-Quran. Bapak Ibu, hari yang ke-8 atau 9 ini sudah berapa juz?
Eh? 8 juz. Masya Allah Pak Bibit ya. Berarti satu hari 1 juz ya Pak? Ada yang lebih banyak? Mungkin ada. Anak nggak mau riak nanti ya. Masya Allah jamaah. Dulu para salaf itu membaca Quran itu luar biasa ya. Ada yang setiap 2 hari khatam, ada yang 3 hari khatam. Kita sebulan aja kadang tidak khatam. Masya Allah. Usahakan jemaah ya, 1 hari satu juz, minimal sebulan sekali khatam. Tentang membaca Al-Quran ini kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran, 1 huruf Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan ini dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Di awal-awal surat ya Pak, awal surah Al-Baqarah, Ali Imran, di awalnya itu bukan 1 huruf, kata Rasulullah. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. 3 huruf kita baca alif lam mim ya. Dan kita sekarang berada di bulan Syahrul Ramadan, unzila fihil Quran ya, bulan yang di bulan inilah Allah turunkan Al-Quran. Betapa besarnya Pak pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa kita tidak semangat ya? Kita harus semangat. Makanya minimal sehari kita membaca satu juz minimal. Kalau banyak waktu kosong, 2 juz. Semakin banyak semakin bagus ya, semakin banyak semakin bagus. Inilah beberapa amalan yang bisa insya Allah kita laksanakan setiap harinya, dan ana hakul yakin ya, jemaah semua sudah melaksanakan apa yang sudah disampaikan tadi. Tinggal kita tetap semangat, istiqomah sampai akhir ya. Semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini bukan hanya di awal-awal saja, tetapi full selama Ramadan. Bahkan setelah bulan Ramadan juga kita nanti tetap amalkan, tetap qiyamul lail, tetap kita tilawah Al-Quran, tetap kita puasa sunnah ya, mungkin Senin Kamis atau Ayyamul Bid, dan puasa sunnah lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ana ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Syukran lakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.